Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Malik dengan NIM 12170501111. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai penerapan genom virus Barmah Forest. Nah, yang pertama di sini ada BioPython. Nah, BioPython itu adalah pustaka Python yang kuat dan umumnya itu digunakan dalam bioinformatika untuk memproses dan menganalisis data biologis seperti data sequence DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya, nah ini merupakan modul ya, modul sek yang memberikan fungsionalitas untuk bekerja dengan objek sequence biologisnya. Sementara untuk modul sec.io-nya ini digunakan untuk membaca dan menulis data sequence dari berbagai format file. Nah, codingan for ini itu menggunakan sec.io parse dari BioPython ya untuk membaca file gangbang-nya. Nah, iterasi melalui record dengan bantuan enumerate. Ya, dengan bantuan enumerate untuk mendapatkan indeks dari record. Nah, print ini berfungsi untuk mencetak ID dan panjang sequence dari record. Nah, di sini dapat dilihat ID untuk data genom virus Barmah Forest yang digunakan itu adalah NC00117861 ya. Nah, dengan panjang sequence yaitu 11.488. Nah, selain itu juga eh, terdapat jumlah karakter masing-masing bahasa ya penyusun sequence yaitu bahasa bahasa A ya. Bahasa A itu sebanyak 3.416, bahasa G itu 2.761, bahasa T 2.496, bahasa C 2.815. Selanjutnya untuk membaca file Barmah Forest Virus.gb, dan mengekstraknya. Nah, dan mengekstrak informasi tentang fitur-fitur dalam record genbank tersebut. Nah, lebih khusus lagi, kode ini tuh mencari fitur-fitur dengan kualifikasi translation dan mencetak informasi terkait fitur-fitur tersebut. Nah, oke, setiap blok output yang dihasilkan mencakup informasi tentang satu fitur CDS. Nah, untuk outputnya sendiri, nah type ini menunjukkan jenis fitur, dalam hal ini CDS, yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah coding sequence. Selanjutnya ada location. Location ini memberikan lokasi pada sequence DNA, tempat fitur tersebut ditemukan. Selanjutnya ada qualiverse. Qualiverse itu menunjukkan informasi tambahan terkait fitur ya, termasuk yang di dalamnya ada codon start, DB, xref, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu di sini ada uh, sebuah list CDS. Nah, didefinisikan untuk menyimpan sequence asam amino dari setiap fitur CDS yang memiliki kualifikasi translation. Loop pertama menggunakan sec.io.parse untuk membaca record dari genbank dan kemudian iterasi melalui fitur-fitur di setiap recordnya. Jika fitur tersebut memiliki kualifikasi translation, sequence asam amino diambil dari kualifikasi tersebut dan ditambahkan ke dalam list CDS. Tambahkan ke list CDS ini. Nah, habis setelah itu kode ini ya untuk mencetak list CDS. Kemudian ini kodenya untuk mencetak jumlah total yang ditemukan. Nah, setelah itu uh, sequence asam amino dari setiap CDS dalam list CDS digabungkan menjadi satu sequence yang disimpan di dalam variabel aminosec. Terakhir itu adalah sebuah fungsi check_frag yang didefinisikan untuk menghitung frekuensi masing-masing asam amino dalam sequence aminosec. Fungsi ini
menggunakan dictionary untuk menyimpan informasi frekuensi dan melakukan iterasi melalui setiap karakter unik dalam sequence. Selanjutnya, kode ini membaca setiap record gangbang dalam file tersebut ya, dalam file ini, dan menampilkan ID dan panjang sequence. Setelah itu, melakukan analisis pada sequence tersebut. Jadi setiap record yaitu dapat diakses menggunakan for loop yang mengintegrasikan melalui hasil dari sequence I/O parse. Nah, informasi seperti ID dan panjang sequence dicetak ke layar. Kemudian variabel sequence ini digunakan untuk menyimpan sequence dari rekaman yang saat ini. Nah, selanjutnya adalah codingan untuk mencari karakter N dalam sequence. Jumlah kemunculan ini ditambahkan ke dalam variabel jumlah. Selain itu, kode ini juga menciptakan variabel time yang mana berisi sequence tanpa karakter N. Yang terakhir adalah sebuah loop tambahan digunakan untuk mengidentifikasi posisi karakter N. Informasi ini disimpan dalam list posisi. Nah, oleh karena itu, setelah selesai menjalankan codingannya, nah, kita dapat mengetahui di mana karakter N muncul dalam sequence. Nah, yang terakhir, dictionary CDS ini berfungsi untuk menyimpan informasi terkait produk dan translasi dari setiap CDS. Looping pertama ini menggunakan sequence I/O parse untuk membaca record dan kemudian iterasi melalui fitur-fitur dari record tersebut. Nah, jika tipe tersebut adalah CDS, informasi produk dan translasi dari CDS tersebut ditambahkan ke dalam dictionary CDS ini. Setelah mendapat informasi tentang semua CDS, code ini mencetak key yang ada di dalam dictionary di dalam dictionary CDS. Nah, ini tuh memberikan gambaran singkat ya tentang produk-produk yang ditemukan di dalam recordnya. Selanjutnya yang terakhir itu kode ini mencari sequence translasi dari CDS yang memiliki produk struktural poliprotein dan menyimpannya dalam variabel poliprotein. Kemudian dicetak layar dan menghasilkan output seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait codingan penerapan genom virus Barmah Forest. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.